Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya adalah Yoga Prasta Adi Nugraha. Saya adalah salah satu peserta sertifikasi dosen tahun 2021 yang berasal dari Universitas Pakuan Bogor. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Sebelum saya mulai memaparkan terkait dengan bidang pengajaran, berikut adalah biodata singkat saya. Saya mendapatkan gelar sarjana saya dari Institut Pertanian Bogor dengan program studi Sosial Ekonomi Peternakan dengan major di bidang komunikasi dan penyuluhan. Kemudian pada tahun 2009 saya juga meneruskan magister saya di universitas yang sama, Institut Pertanian Bogor dengan jurusan Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Pada tahun 2017 saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah India untuk melanjutkan kuliah singkat di National Institute for Rural Development dengan major Participatory Planning dan Poverty Reduction. Kemudian pada tahun 2018 saya mendapatkan beasiswa dari Kemenristek Dikti untuk melakukan kuliah singkat di University of Leiden dan juga di Free University Amsterdam di bidang Globalization, Migration, and Citizenship. Saat ini saya mengajar di program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan. Dalam kegiatan mengajar, saya menggunakan penggatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery sendiri adalah membahas tentang apa yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa. Kemudian interaction sendiri membahas tentang bagaimana cara saya membangun komunikasi dan interaksi kepada mahasiswa, dan assessment adalah membahas mengenai bagaimana saya mengukur keberhasilan belajar dan penilaian pencapaian mahasiswa secara objektif. Saya menggunakan tiga pendekatan ini dalam mengajar mata kuliah pengembangan masyarakat. Deskripsi mengenai mata kuliah pengembangan masyarakat. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk membekali lulusan sarjana ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Pakuan dengan dua keterampilan utama. Yang pertama adalah keterampilan memetakan kondisi atau keadaan sosial masyarakat secara akurat, dan yang kedua adalah keterampilan merancang program pengembangan masyarakat seperti program penyuluhan atau kegiatan sosialisasi pada masyarakat. Sehingga dalam jangka panjang, mata kuliah ini mengharapkan mahasiswa mampu membuat program pengembangan masyarakat sehingga masyarakat bisa menjadi lebih berdaya, mampu meningkatkan kesejahteraan mereka secara mandiri. Materi-materi yang diberikan kepada mahasiswa basisnya semuanya kepada CPL atau capaian pembelajaran lulusan program studi ilmu komunikasi FISIP Universitas Pakuan, yang kemudian saya turunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK agar sejalan dengan profil lulusan yang diharapkan oleh program studi. Dapat dilihat dari PowerPoint saya bahwasannya saya memiliki 3 CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjabarkan konsep-konsep dasar mengenai pengembangan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis kondisi masyarakat secara akurat berdasarkan pendekatan pengembangan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu merancang program pengembangan masyarakat berdasarkan analisis kondisi masyarakat yang akurat. 3 CPMK ini kemudian diturunkan menjadi sub CPMK. Untuk menyampaikan atau mendeliver bahasan mengenai pengembangan masyarakat kepada mahasiswa, saya menggunakan 5 pendekatan atau 5 bagian, yang di mana 5 bagian ini kemudian saya turunkan lagi menjadi sub-sub bagian pertemuan yang pada satu semester perkuliahan ada sekitar 16 kali pertemuan, yang kemudian saya turunkan menjadi 13 kali pertemuan kelas dan 1 UTS dan 1 UAS. Untuk yang sub CPMK pertama, tujuannya adalah untuk menanamkan konsep dasar pengembangan masyarakat. Ada 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama dia akan membahas mengenai definisi-definisi dan jenis program pengembangan masyarakat. Yang kedua adalah mahasiswa akan membahas sifat dan fungsi pengembangan masyarakat. Kemudian sub CPMK yang kedua terkaitan dengan pengembangan masyarakat dengan ilmu komunikasi. Pertemuan ketiga saya akan bahas mengenai komunikasi dan pembangunan. Kemudian pertemuan keempat saya akan bahas mengenai kehumasan dan pengembangan masyarakat. Dan pertemuan kelima saya akan bahas mengenai kasus komunikasi pembangunan, kehumasan, dan pengembangan masyarakat. Setelah itu pada bagian yang ketiga, fokusnya adalah bagaimana memperkenalkan metode-metode identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ada 4 metode yang saya ajarkan kepada mahasiswa. Yang pertama fokus kepada transect walk, yang kedua fokus pada social mapping, yang
3 atau pertemuan ke-8 kita fokus kepada rapid role appraisal. Yang ke-4 atau pertemuan ke-9 kita akan fokus membahas mengenai participatory role appraisal atau PRA. Kemudian pada bagian yang keempat, fokusnya adalah bagaimana membuat mahasiswa mampu merancang program atau kegiatan pengembangan masyarakat. Pada program kelas pengembangan masyarakat ini saya akan hanya fokus di 2 kegiatan pengembangan masyarakat, yaitu bagaimana mahasiswa mampu merancang program penyuluhan, kemudian yang kedua adalah bagaimana mahasiswa mampu merancang kegiatan sosialisasi dan advokasi. Kemudian sub CPMK yang kelima ini fokusnya adalah kemudian membuat profil desa berdasarkan hasil pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Basisnya sudah skill pada pada bagian yang kelima ini, sehingga pada pertemuan ke-12 kita akan fokus mahasiswa melakukan praktek transit walk, social mapping dan RRA di desa terpilih. Kemudian pertemuan ke-13 praktek membuat profil desa berdasarkan hasil transit walk, social mapping, RRA dan desa terpilih. 3 pertemuan lainnya itu UTS, UAS dan tugas presentasi dari hasil mereka membuat program kegiatan pengembangan pada masyarakat. Buku ajar yang saya gunakan ada 4 pada dasarnya. Yang pertama adalah buku yang berkaitan dengan Handbook of Development Communication dari Wilkins, Tufte, and Obregon tahun 2014 berbahasa Inggris. Kemudian buku kedua yang saya gunakan adalah menurut Sambas, Antropologi Komunikasi tahun 2016 berbahasa Indonesia. Kemudian Damotaran tahun 2009 Handbook of Integrated Community Development berbahasa Inggris. Kemudian yang keempat adalah buku yang saya gunakan adalah Amartya Sen tahun 2014 dengan judul Development as Freedom. Tidak semua buku saya gunakan berbahasa Inggris, tapi pada dasarnya memang 4 buku, dari 4 buku, 3 buku berbahasa Inggris dan 1 buku berbahasa Indonesia. Tapi saya tetap dalam praktik kelasnya menyisipkan konsep-konsep yang berkaitan dengan bahasa Inggris, karena memang pada dasarnya bahasa Inggris merupakan bahasa yang sangat dibutuhkan dalam persaingan global. Dalam konteks interaction, saya menggunakan pendekatan student-centered learning. Basisnya adalah mengedepankan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan cara menggali pengetahuan empirik mahasiswa dan kemudian menjembatani dengan konsep-konsep atau terminologi keilmuan yang terkait. Dalam konteks ini adalah konsep pengembangan masyarakat. Caranya gimana? Saya pakai 4 pendekatan. Yang pertama, pasti saya menyisipkan pertanyaan-pertanyaan yang provokatif atau mendorong pengetahuan mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa berkelompok membahas isu terkait dengan pengembangan masyarakat dan dipresentasikan di kelas. Kemudian yang ketiga adalah saya memunculkan kasus nyata di masyarakat dan mendorong mahasiswa untuk terjun ke desa-desa terpilih untuk memahami kompleksitas di masyarakat, di mana tadi bisa diperhatikan di pertemuan terakhir, di 3 pertemuan terakhir saya mendorong mahasiswa untuk turun ke desa untuk melakukan kegiatan transek atau social mapping atau RA di desa. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran berbasis proyek, di mana mahasiswa harus membuat proyek pengembangan masyarakat, baik penyuluhan atau sosialisasi program di desa-desa terpilih. Jadi tugasnya adalah mahasiswa membuat kegiatan pengembangan masyarakat yang kemudian kegiatan pengembangan pada masyarakat itu didorong untuk menghasilkan program-program kepada masyarakat. Selain diskusi dalam kelas, baik daring atau luring, kami juga memanfaatkan LMS yang disediakan oleh universitas kami, LMS Universitas Pakuan, sehingga dalam konteks interaksinya selain di kelas secara virtual maupun tatap muka, kami juga menggunakan LMS. Berikutnya adalah assessment atau pengukuran capaian mahasiswa. Jadi assessment yang saya lakukan sedemikian rupa dibuat secara objektif. Jadi kami dan tim di tim mata kuliah pengembangan masyarakat ini memang menerapkan kriteria penilaian disampaikan di awal. Jadi sejak awal kami sudah menyampaikan kriteria penilaiannya di kontrak mata kuliah agar semua mahasiswa memiliki persepsi yang sama. Nah, setiap sub CPMK tadi memiliki kriteria penilaian berbeda-beda karena pun kompetensi yang mau dicapai di setiap CPMK pun berbeda-beda. Seperti bisa lihat di PowerPoint, bahwasannya bentuk asesmennya berbeda-beda. Ada yang sifatnya individu, ada yang sifatnya kelompok, ada yang sifatnya turun lapang, ada yang sifatnya merancang program, dan kemudian presentasi, tugas akhirnya adalah presentasi mengenai profil desa yang mereka buat dan juga kemudian hasil dari kegiatan RRA, transek maupun social mapping. Bobot komposisinya pun bisa dilihat dalam PowerPoint tersebut. Berikut adalah bukti video pengajaran saya yang mengajarkan mata kuliah pengembangan masyarakat dengan pendekatan DIA. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di kegiatan perkuliahan kita berkaitan dengan Rapid Role Appraisal atau RRA.
Nah, jadi pada dasarnya RRA ini adalah salah satu metode pengambilan data masyarakat. Jadi sebelum kalian bikin program pengembangan masyarakat, ada banyak metode yang sudah dilakukan. Kalian sebelum UTS sudah melakukan yang namanya Transect Walk. Nah, sekarang ada lagi metode namanya RRA. Nah, RRA ini adalah salah satu metode yang paling sering digunakan dalam konteks perencanaan program pengembangan masyarakat. Nah, jadi hari ini kita akan fokus di 2 tujuan yang hendak saya capai. Yang pertama, mahasiswa mampu untuk memahami dan menjelaskan konsep rapid role appraisal. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu melakukan kegiatan rapid role appraisal. Karena nanti RRA menjadi salah satu tugas di UAS kita. Nah, sistematika pertemuan hari ini kita akan fokus di 4 hal. Yang pertama mengenai urgensi informasi dalam pengembangan masyarakat. Yang kedua adalah definisi dan sejarah RRA. Yang ketiga adalah tantangan RRA. Yang keempat adalah teknik pelaksanaan RRA. Tapi sebelum saya mulai membahas mengenai RRA, saya mau bertanya dulu. Menurut teman-teman, apa sih pentingnya informasi dalam pengembangan masyarakat? Bayangkan teman-teman, informasi penting nggak sih dalam kegiatan pengembangan masyarakat? Apa kira-kira pentingnya? Silahkan, Mangga berpendapat. Salah nomor sekian, kita sama-sama meluruskan. Oke Pak, izin menjawab ya Pak, mohon maaf Boleh, kalau salah. nggak apa-apa Mel, silakan Mel. Melisa, informasi yang kita cari itu penting sih Pak, karena kalau misalnya kita punya informasi, kita jadi tahu langkah ke depannya itu kita mau ngapain gitu. Kalau tanpa informasi kan kita takutnya malah salah arah juga gitu. Oke, jadi memang pada dasarnya informasi itu akan sangat menentukan program pengembangan masyarakat ya Mel ya. Oke, good. Selain Melisa, ada lagi, mangga teman-teman mau berpendapat terkait dengan pentingnya informasi dalam kegiatan pengembangan masyarakat? Saya Pak boleh berpendapat Boleh, Pak? Cup, silakan Cup. Gimana Cup? Menurut saya ya itu gerbang pertama dalam pengembangan masyarakat ya harusnya informasi dulu Pak. Kan sesuai apa masyarakat kan tipenya beda-beda ya Pak. Ada yang heterogen, ada yang homogen. Jadi sebelum itu kan kita harus riset, dapat informasi baru kita jalan sih Pak, menurut saya seperti itu Pak. Oke, jadi menurut Yusuf, jadi apa namanya, kalau informasinya itu tidak tepat atau informasi yang diperoleh justru berlebihan, itu bisa berdampak terhadap keberhasilan program pengembangan masyarakat ya Cup ya. Oke, jadi pada dasarnya benar teman-teman, memang menurut Tufte, Wilkins, Obregon, dan Sen, informasi itu megang peranan penting. Informasi itu megang peranan penting dalam konteks menentukan struktur sosial. Jadi kita harus paham teman-teman, bahwasannya semakin seorang menguasai informasi, dia akan semakin menguasai struktur sosial di desa. Makanya teman-teman jangan kaget kalau apa namanya, kalau di desa itu yang kadang suka menguasai informasi, dialah yang menguasai ekonomi. Nah kemudian sama menurut Obregon, Wilkins, dan Tufte itu, informasi adalah hal yang paling berharga dalam merancang program pengembangan masyarakat. Karena semakin besar sebuah agensi pembangunan atau perusahaan atau humas di mana kalian nanti akan kerja, maka akan semakin banyak data detail yang mereka butuhkan. Jadi teman-teman harus keep in your mind bahwasannya semakin besar sebuah perusahaan, semakin besar sebuah institusi pengembangan masyarakat, maka dia akan semakin besar dalam konteks membutuhkan datanya. Nah, jadi teman-teman harus mulai paham, ini nggak main-main nih. Data yang dibutuhkan tidak main-main. Kenapa? Karena data itu akan sangat menentukan keberhasilan dari program pengembangan masyarakat. Sama informasi yang dibutuhkan agar dapat menghasilkan program pengembangan masyarakat yang baik, biasanya itu informasi tentang struktur dalam masyarakatnya, kemudian penghidupan masyarakatnya atau strategi nafkahnya seperti apa, kemudian bagaimana kondisi kepercayaan dan identitas kultur di masyarakatnya, terus lingkungan fisik, sumber daya alam, dan ruang-ruang di mana masyarakat melakukan kegiatan kesehariannya. Di tugas yang Transek kemarin yang kalian sudah kerjakan, saya sudah melihat teman-teman banyak menemukan ruang-ruang apa namanya, ruang-ruang di mana masyarakat suka berkumpul, ruang-ruang di mana masyarakat suka melakukan kegiatan aktivitas sehari-harinya. Nah itu kemudian yang menjadi informasi penting diperoleh. Tapi makanya sebenarnya saya berharap lebih dari tugas kemarin teman-teman terkait dengan Transek, yaitu menggali informasi apa yang sebenarnya ada di dalam ruang-ruang tersebut. Nah, pada dasarnya teman-teman ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data pengembangan masyarakat. Jadi ketika kita berpikir mengenai pengumpulan data itu sebenarnya relatif hampir mirip sama pengumpulan data skripsi atau penelitian. Karena pada dasarnya pengembangan masyarakat juga didasarkan atas informasi terkait dengan penelitian. Yang pertama bisa digunakan itu adalah survei. Biasanya metode pendekatan kuantitatif. Jadi tetap teman-teman kalau mau melakukan yang namanya kegiatan pengembangan masyarakat, teman-teman harus melakukan yang namanya survei.
Kemudian ada wawancara mendalam yang teman-teman sudah pelajari di metode kualitatif. Kemudian ada focus group discussion atau diskusi grup terpumpun. Kemudian ada transect walk yang kalian sudah lakukan dan social mapping. Kemudian ada RRA salah satunya dan ada PRA. Nanti PRA ini akan kita bahas di akhir karena PRA ini cukup kompleks teman-teman. Tapi yang kita bahas hari ini adalah RRA. Nah, teman-teman, pada dasarnya ada yang namanya informasi itu ada dua jenis. Ada yang sifatnya bottom up dan ada yang sifatnya top down. Bedanya apa? Kalau dia sifatnya top down, informasi itu atau informasi mengenai desanya biasanya berasal dari pemerintah orang luar desanya. Jadi artinya informasi yang diperoleh, misalkan katakanlah Melisa membuat program pengembangan masyarakatnya di Cisarua gitu ya, maka informasi top down itu adalah informasi yang diperoleh dari pihak luar desanya. Makanya dalam konteks pengembangan masyarakat, pendekatan penggalian informasi di mana konsep dan definisi tentang kebutuhan masyarakat berasal dari pihak luar. Kadang ada yang pakai ini juga. Kenapa? Karena kadang tiap humas, pemerintahan atau agensi pembangunan itu ketika mau buat program pengembangan masyarakat, mereka kadang suka tidak mempercayai informasi-informasi yang muncul dari masyarakat. Takutnya muncul dengan nuansa-nuansa kepentingan tertentu. Selain itu, dalam konteks dalam konteks top down juga dilakukan oleh perusahaan atau humas. Kenapa? Karena mereka waktunya terbatas dan biayanya sedikit. Jadi supaya cepat, mereka ambil data menurut penelitian-penelitian orang lain atau asumsi-asumsi orang lain yang ada di luar sana. Kemudian yang kedua, pendekatan bottom up. Pendekatan bottom up adalah konteks pengembangan masyarakat di mana informasi yang diperoleh itu berasal langsung dari masyarakatnya, dari komunitasnya. Nah, ini memang agak costly atau makan biaya dan waktunya lama. Karena apa? Kita butuh satu-satu mewawancarai mereka dan kita butuh satu-satu untuk mendapatkan informasi terkait dengan kondisi masyarakatnya. Tapi keuntungan dari pendekatan bottom up ini adalah dia pasti informasi cenderung bisa menggambarkan masyarakat secara lebih utuh atau lebih konkret. Karena apa? Karena memang pada dasarnya yang dibutuhkan dalam program pengembangan masyarakat adalah informasi yang sangat jernih dan detail. Kemudian, nah ini saya akan bahas sedikit tentang apa sih itu rapid rural appraisal, teman-teman. RRA merupakan pendekatan ilmu sosial yang muncul 1980-an sebenarnya. Jadi pendekatan tersebut tuh berusaha memperoleh informasi tentang pengetahuan masyarakat, kondisi sumber daya alam, kondisi sosial masyarakat yang kemudian informasi tersebut dievaluasi dan menghasilkan sebuah pengetahuan atau hipotesis yang bisa digunakan untuk bikin program pengembangan masyarakat. Jadi teman-teman nanti kalau kerja sebagai seorang humas atau sebagai seorang praktisi pembangunan, ketika mau membuat yang namanya RRA, itu harus pastikan bahwasannya informasi yang kalian peroleh harus melalui serangkaian metode yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Selain itu, nah ini menurut Damotaran, RRA muncul sebagai solusi dari metode survei tradisional. Yang sebelumnya, karena survei itu cenderung sangat lama dan waktu lama dan biaya cukup mahal, teman-teman. Karena itu, RRA muncul untuk mampu menjembatani antara survei formal, wawancara mendalam, FGD, observasi, sehingga dia bisa menghasilkan yang namanya informasi yang lebih utuh. Secara ringkas, di dalam RRA itu sendiri ada kegiatan wawancaranya, ada kegiatan surveinya, ada kegiatan FGD-nya, dan ada kegiatan social mapping, observasi maupun transeknya. Jadi semua kegiatan-kegiatan pengambilan data itu di squeeze jadi satu sehingga dia menjadi sebuah metode yang lebih kompak atau compact. Nah, apa-apa aja sih yang bisa dilakukan dalam RRA, teman-teman? Ada 4 nih. Ada yang pertama adalah wawancara mendalam. Jadi tetap teman-teman harus melakukan wawancara mendalam dan bagikan kuesioner kepada tingkat individu maupun rumah tangga. Tapi tidak perlu banyak-banyak, biasanya surveinya hanya survei 30 orang saja. Kemudian adalah metode triangulasi atau cross-checking information. Jadi gini, yang saya perhatikan, kalau teman-teman melakukan wawancara mendalam kepada aktor-aktor atau kepada pihak-pihak yang ada di desa, itu harus hati-hati teman-teman. Jadi teman-teman harus selalu cross-check. Nah, ketika kemarin transek, teman-teman sempat wawancara nggak? Atau ketemu dengan pihak-pihak tertentu nggak? Di lapangan? Kalau Melisa sempat, Pak. Ketemu siapa, Mel? Kalau Melisa dari pihak desanya. Jadi sebelum jalan, itu Melisa ke desanya dulu, nanya dulu kayak tempatnya, arahnya kemana-mana aja. Terus disamperin tempat-tempatnya. Setelah itu, informasi yang Melisa lihat nih dari hasil transeknya itu, Melisa konfirmasi lagi ke staf desanya. Ini benar nggak sih kalau ini tuh kayak gini?
Hasilnya gimana? Ada perbedaan nggak antara interpretasimu sama apa yang kemudian muncul dari desainnya? Sempat ada, karena kan kebetulan sekolah itu sudah mulai masuk ya, dan itu tuh saat Melisa datang ke sekolah itu SMP, rame banget gitu, rame banget. Melisa kira nggak ada teguran atau apapun, kayak dibebaskan aja. Ternyata setelah ditanya lagi, ternyata memang boleh masuk, tapi itu tuh setengahnya, dan di sana tuh tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oke, baik. Nah, jadi pada dasarnya memang informasi yang diperoleh itu harus selalu dikonfirmasi kepada sumber-sumber lain. Itu tidak hanya untuk pengembangan masyarakat saja sih, untuk skripsi juga gitu teman-teman. Makanya kalau kalian nanti pakai skripsi metode kualitatif, ada yang namanya triangulasi. Triangulasi adalah metode meng-cross check informasi yang kalian dapat dari informan sudah benar apa belum nih. Jangan-jangan informan jawabannya tanda kutip tidak sesuai dengan kenyataan ya, atau berbohong seperti itu. Kemudian dalam RRA juga ada yang namanya metode pengamatan langsung. Ada yang social mapping, ada yang transek atau observasi. Transek yang kalian lakukan sebelumnya itu sebenarnya bentuk dari observasi, tapi observasi yang jauh lebih terstruktur karena kalian berjalan ke 4 penjuru mata angin bahkan lebih seperti itu. Terus terakhir dalam metode RRA juga ada pengecekan terhadap data sekunder. Nah, tapi RRA sendiri punya tantangan teman-teman. Punya apa ya? Punya hal-hal yang harus kalian hati-hati. Kenapa? Karena ketika kalian ngambil data RRA, ada banyak sekali tantangan yang harus kalian pahami supaya tidak bias datanya. Tantangannya apa? Yang pertama, biasanya nih orang hanya mengambil data dari lokasi yang mudah diakses jalannya. Kemarin ketika laporan Transek saya baca, itu cukup banyak mahasiswa kayaknya yang jalannya enak-enak aja gitu. Saya ada sih, tapi tidak banyak kayaknya mahasiswa yang masuk ke pinggir kali, ke belakang kebun seperti itu. Saya tidak banyak melihat seperti itu. Tapi mudah-mudahan nanti di tugas RRA ke depannya kalian bisa mengeksplor jauh lebih dalam dibandingkan yang Transek kemarin. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah biasanya ketika orang RRA itu dia hanya mendatangi orang-orang berorientasi proyek atau bangunan-bangunan atau infrastruktur yang memang terkait dengan proyek. Kemudian, nah ini yang cukup ngeri adalah yang sering hanya kontak dengan elit desa tanpa melihat sudut pandang dari kaum kelompok marginal seperti itu. Kemudian lebih banyak berkomunikasi dengan laki-laki dibandingkan perempuan, tapi ini biasanya kalau praktisi pembangunannya perempuan dia akan jauh lebih ngomong sama perempuan. Kenapa penting sama yang perempuan? Karena gini teman-teman, ketika berbicara sama kaum marginal atau kelompok marginal, kita akan dapat sudut pandang baru. Kalau sudut pandangnya elit, dia akan cenderung hanya fokus menggambarkan keberhasilan saja. Tapi ketika berbicara dengan kelompok marginal, kita akan dapat perspektif baru. Makanya teman-teman nanti ke depannya ketika melakukan RRA di lapangan, fokus juga untuk melihat kondisi lapangan dari perspektif teman-teman dari kelompok marginal. Kemudian, nah ini yang parah. Hanya keliling ketika musim kemarau. Atau kalau hujan nggak mau. Padahal, kemarin kayaknya ada yang nggak tahu, Iksan kemarin hujan San ya, muter San? Iksan hujan atau tidak San waktu kamu Transek? Aku enggak, Pak. Enggak ya, kemarin ya Fadil ya? Iya, Pak, hujan. Fadil ya? Iya, Fadil. Iya, Pak. Sampai ada kabut Fadil ya, kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Fadil kayaknya sampai ada kabut. Benar. Nah, teman-teman, kondisi ketika hujan sama kemarau itu pasti beda. Kenapa beda? Karena memang ketika hujan, sistem sosial pasti akan berubah. Ketika musim kering, sosial pun akan berubah. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika kalian melakukan Transek ke depannya. Kemudian, nah ini terlalu sebentar di lapangan, sehingga tidak terjalin yang namanya kedekatan atau proximity dengan masyarakat. Sampai sini ada yang mau nanya dulu teman-teman, sebelum saya lanjut ke penjelasan berikutnya? Enggak, terkait dengan RRA, kalau ada yang tidak dipahami atau bingung, bisa ditanyakan? Tidak? Mau nanya ini Pak, tentang poin terakhir Pak. Yes. Terlalu sebentar di lapangan dan tidak terjalin kedekatan dengan masyarakat. Iya. Kan biasanya kalau penelitian, maaf ya Pak, penelitian begini kan ada jatah waktu nggak sih Pak? Sebenarnya tidak ya. Sebenarnya semakin kalian lama, sebenarnya basisnya bukan lama, semakin kalian bisa mendekatkan diri dengan masyarakat, itu semakin baik, Cup. Tetapi tantangannya adalah ketika kita waktunya terbatas dan banyak hal yang dikerjakan, kita justru membuat relasi kita dengan masyarakat itu berjarak. Kita menganggap masyarakat menjadi objek, padahal nggak boleh. Kita tetap harus menganggap mereka bagian dari program ini juga. Makanya yang saya bilang tadi, kalau cuma sebentar, biasanya kedekatan kurang bisa terjalin. Seperti itu. Jadi sama kalau teman-teman yang studi kualitatif, ini ada yang studi kualitatif nggak rencana nanti skripsi? Kalau ada, mustahil di lapangan cuma sebulan teman-teman.
Minimal Saya, Pak. Rizka berapa? Kualitatif ya? Kuali saya, Pak. Nah, itu minimal harus 3 bulan. Kalau saya bimbingan, bahkan kalau ekstrim suruh 6 bulan. Ya nggak apa-apa, tujuannya apa? Supaya bisa melihat dari perspektif yang berbeda, seperti itu. Ya. Nah, ketika sudah di lapangan, harus ngapain sih kira-kira? Nah, ini justru saya mau jelasin langkah-langkah teknis RRA ini. Mohon teman-teman bayangkan ketika nanti kalian di lapangan ya. Ketika kalian mau RRA, yang pertama kali kalian harus buat peta dasar desa. Kemarin saya lihat sudah ada beberapa yang ada peta desanya, itu bagus itu. Tapi di sini saya harapkan adalah peta dasar. Peta dasar tuh alias peta yang belum ada apa-apanya. Hanya ada jalan besar, hanya ada jalan kecil, hanya ada saluran irigasi atau got. Kemarin teman-teman sudah banyak foto got, bagus. Dan hanya ada posisi-posisi rumahnya. Di gambar peta itu kalian tandain tuh. Rumah di mana, jalan gede di mana, atau sekolah di mana. Dan itu harus kalian yang buat sendiri. Bukan berdasarkan desa ya. Peta bentuk petanya dari desa boleh, tapi kalian kemudian yang bikin legendanya atau keterangan-keterangannya sendiri. Kenapa? Supaya kita bisa meng-cross check apa yang kita buat nih sama dengan apa pengetahuan yang teman-teman di desa punya. Ini yang pertama. Jadi ketika datang langsung buat yang namanya peta desa Sandara. Kemudian langkah berikutnya adalah ini yang kalian lakukan kemarin, buat transek dan juga pemetaan sosial. Nah, kemarin saya sudah, makanya kemarin kalian teman-teman saya kasih 90 ke atas karena teman-teman memang pada dasarnya melakukannya sudah menurut penjuru mata angin. Tetapi yaitu kedalaman, saya nulis catatan kok nanti saya bagikan ketika sudah selesai kuliah. Jadi kedalamannya itu yang masih harus kita pikirkan ketika membuat laporan RRA. Nah, jadi ketika buat transek ini digambar nih, rumah siapa ada di mana, rumah orang-orang kaya di mana, rumah-rumah orang yang menengah di mana, yang kaum kelompok marginal di mana. Itu pasti kelihatan nanti. Karena analisis pertama dari program pengembangan masyarakat pasti berangkatnya dari yang namanya peta transek atau social mapping. Baik, setelah tadi saya menampilkan video pengajaran saya terkait mata kuliah pengembangan masyarakat, saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga kita semua senantiasa dilimpahkan kemudahan kelancaran dalam seluruh aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.